Spiritual body adalah istilah modern yang muncul dari percampuran antara kesadaran batin dan sikap hidup yang tegas, berdaulat dan tidak tunduk pada tekanan sosial. Ia adalah pola kesadaran dan sikap mental seseorang yang sudah mengenal dirinya, menguasai emosinya, dan tidak lagi hidup untuk validasi orang lain, namun tetap sadar akan nilai batin, etika pribadi, dan arah hidupnya. Berikut 7 ciri spesifik dari individu spiritual body. Yang pertama, tidak bergantung pada validasi siapapun. Individu ini tidak menjadikan pujian, pengakuan, atau penerimaan orang lain sebagai sumber harga diri. Ia nyaman dengan dirinya sendiri, baik sedang dipuji maupun diabaikan. Penilaian orang lain dipahami, tetapi tidak dijadikan kompas bagi hidupnya. Yang kedua, memiliki batasan pribadi yang tegas dan konsisten. Ia tahu apa yang bisa diterima dan apa yang tidak. Batasan ini bukan sekadar kata-kata, tetapi juga diwujudkan dalam tindakannya. Ia tidak merasa bersalah saat berkata tidak, dan tidak merasa wajib menjelaskan batasannya secara berlebihan. Yang ketiga, sadar emosi tetapi tidak dikuasai emosi. Ia mengenali apa yang ia rasakan, namun tidak membiarkan perasaan itu mengendalikan keputusannya. Emosi diprosesnya dengan tenang, bukan diluapkan sembarangan atau dipendam sampai meledak. Ada jarak sehat antara perasaan dan tindakan. Yang keempat, tidak menjual citra spiritual atau moral. Individu ini tidak sibuk terlihat bijak, suci, atau paling sadar. Ia tidak menggunakan kata-kata religius untuk membenarkan ego atau menyerang orang lain. Nilai hidupnya tercermin dari sikap, bukan dari pencitraan. Yang kelima, mampu menerima sisi gelap dirinya sendiri. Ia tidak menyangkal kelemahan, amarah, atau keinginan tidak nyaman yang muncul dalam dirinya. Semua itu disadari, diakui, lalu dikelola sepenuhnya. Ia tidak merasa perlu menjadi sempurna untuk merasa bernilai. Yang keenam, mandiri secara mental dan emosional. Kebahagiaan, ketenangan, dan makna hidup tidak digantungkan pada orang lain. Ia bisa sendiri tanpa merasa kosong, dan bisa bersama orang lain tanpa kehilangan jati diri. Ketergantungan emosionalnya sangat minim. Dan yang ketujuh, berpikir realistis tanpa menjadi sinis. Ia melihat dunia apa adanya, termasuk sisi keras dan tidak adilnya, tanpa menyangkal atau melebih-lebihkannya, namun ia juga tidak tenggelam dalam kepahitan. Ia tetap rasional, tenang, dan memilih respons yang paling masuk akal bagi dirinya. Ketujuh ciri ini membentuk individu yang tampak tenang, kuat, dan berdaulat secara batin, bukan karena ingin terlihat hebat, melainkan karena ia sudah selesai dengan konflik internal yang tidak perlu. Spiritual body adalah individu yang sadar secara batin, namun tidak lembek secara mental. Ia memahami dirinya sebagai manusia yang punya sisi terang dan sisi gelap, lalu memilih untuk mengelolanya secara sadar, bukan menyangkalnya. Ia tidak mengklaim diri paling suci, paling tercerahkan, atau paling benar. Justru sebaliknya, ia menerima bahwa dirinya tidak sempurna, tetapi bertanggung jawab penuh atas pikiran, emosi, keputusan, dan konsekuensi dalam kehidupannya. Secara spiritual, individu ini tidak bergantung pada simbol luar, pengakuan sosial, atau citra kesalehan. Spiritualitasnya bersifat internal, bukan pertunjukan. Ia lebih fokus pada kejernihan berpikir, kestabilan emosi, dan kejujuran pada diri sendiri. Ia tidak sibuk menghakimi orang lain atas jalan hidup mereka, juga tidak merasa wajib menyenangkan siapapun. Ada jarak emosional yang sehat antara dirinya dan dunia. Sikap body di sini bukan berarti kasar, jahat, atau manipulatif. Ini merujuk pada ketegasan, keberanian, dan kemandirian psikologis. Individu spiritual body tidak mudah dikontrol oleh rasa takut ditolak, rasa bersalah berlebihan, atau kebutuhan untuk terlihat baik. Ia tahu kapan harus peduli dan kapan harus berhenti. Ia tahu kapan harus lembut dan kapan harus keras. Semua itu dilakukannya secara sadar, bukan reaktif. Secara mental, spiritual body memiliki kontrol diri yang kuat. Ia tidak membiarkan emosinya memimpin hidupnya.
tetapi juga tidak menekan emosi secara tidak sehat. Ia memahami bahwa marah, sedih, kecewa, dan lelah adalah bagian dari manusia. Namun ia tidak menjadikan emosi tersebut sebagai identitas. Emosi dipahami, diproses, lalu dilepaskan. Bukan dipamerkan, bukan dipendam. Dalam cara berpikir, individu ini cenderung realistis dan tajam. Ia tidak hidup dalam ilusi bahwa dunia itu selalu adil atau semua orang punya niat yang baik. Namun ia juga tidak jatuh ke dalam sinisme kosong. Ia menerima kenyataan apa adanya, lalu menyesuaikan sikap hidupnya. Ia memilih batasan yang jelas, nilai yang konsisten, dan arah hidup yang masuk akal bagi dirinya sendiri. Secara sosial, spiritual body tidak haus perhatian dan juga tidak antisosial. Ia selektif. Ia paham bahwa tidak semua hubungan layak dipertahankan, tidak semua pendapat perlu didengar, dan tidak semua konflik perlu dimenangkan. Ia memilih kedamaian batin tanpa harus menjadi pasif atau tunduk. Yang membedakan spiritual body dari konsep spiritual lainnya adalah kejujuran radikal pada diri sendiri. Tidak ada kepura-puraan menjadi selalu positif, tidak ada penyangkalan terhadap sisi gelap diri sendiri, dan tidak ada pelarian untuk menutupi luka batin atau ego yang belum matang. Individu ini berani melihat dirinya apa adanya, lalu bertumbuh tanpa drama berlebihan. Spiritual body adalah manusia yang sadar batin, kuat mental, jujur pada diri sendiri, dan tidak menjadikan spiritualitas sebagai topeng moral. Ia tidak mencari validasi, tidak mencari pengikut, dan tidak merasa perlu menjelaskan dirinya. Ia hidup selaras dengan nilai yang ia pilih sendiri, dengan kepala dingin dan batin yang stabil. Ia bukanlah sosok yang sibuk terlihat tinggi kesadarannya, melainkan individu yang sudah lelah berbohong pada dirinya sendiri. Ia tidak sedang mengejar kesucian, pencerahan instan, atau label batin yang terdengar indah di telinga orang lain. Ia hanya memilih jujur, dan kejujuran itu memang tidak selalu nyaman, tidak selalu ramah, dan jelas tidak selalu disukai. Di titik inilah banyak orang mundur, karena ternyata menjadi sadar itu jauh lebih berat daripada sekedar terlihat bijak. Individu ini memahami bahwa hidup tidak membutuhkan terlalu banyak slogan moral, melainkan membutuhkan kejelasan arah, kontrol diri, dan keberanian untuk bertanggung jawab penuh atas pilihan sendiri. Ia tidak menyalahkan dunia, tidak mengkambing hitamkan masa lalu, dan tidak menjadikan spiritualitas sebagai tempat bersembunyi dari luka batin yang belum selesai. Ia berhenti mencari kambing hitam dan mulai bercermin, sesuatu yang terdengar sederhana, namun jarang benar-benar dilakukan banyak orang. Spiritual body adalah tamparan halus bagi budaya yang gemar, terlihat baik namun rapuh. Gemar berbicara tentang ketenangan, namun panik saat tidak divalidasi. Ia membuktikan bahwa kedamaian batin tidak lahir dari kepura-puraan positif, melainkan dari keberanian menghadapi realitas tanpa drama berlebihan. Tidak semua orang siap dengan tipe kesadaran seperti ini, dan itu wajar, karena kebebasan batin memang tidak ramah bagi ego yang masih ingin dimanja. Maka jika harus disimpulkan, spiritual body adalah bentuk kematangan manusia. Ia hidup selaras dengan nilai yang ia pahami sendiri, berjalan dengan tenang di tengah kebisingan dunia, dan cukup cerdas untuk tahu bahwa tidak semua orang perlu diselamatkan, diyakinkan, atau dimengerti. Dan mungkin justru karena itulah ia terlihat dingin, padahal sebenarnya ia hanya sudah selesai dengan kebisingan yang tidak penting. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng dan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.